Karena kita semua tahu kawan-kawan ya, yang namanya project aset kripto bukan cuma Pi Network, ada banyak sekali. Ini adalah sistem kepercayaan. Karena yang akan diciptakan itu adalah sebuah mata uang atau aset digital yang dimulai dari sebuah kepercayaan. Kan gitu kawan-kawan. Tapi terlepas dari semua itu, karena sekali lagi Bang Za ulangi, rasa lelah, bimbang, bingung dan lain sebagainya itu adalah perasaan yang sangat manusiawi yang bisa dirasakan oleh siapapun. Bukan hanya kalian, bukan hanya Bang Zah, tetapi termasuk core team juga yang mungkin terkadang kehilangan percaya diri. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Zah. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya dan tekan juga tombol subscribe-nya. Aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Zah mengupload video. Seperti biasa, di sini kita mau cari informasi terupdate dan terbaru dari Pi Network kawan-kawan ya. Dan satu-satunya rujukan kita untuk mendapatkan informasi yang valid tentang Pi Network adalah official Twitter dari Pi Network sendiri. Di mana official Twitter Pi Network ini langsung dikelola oleh orang-orang dalam ataupun orang-orangnya core team. Oke, di sini ada 6 jam yang lalu. Dikatakan berkat upaya komunitas, program Duta Pengembang telah mencapai kemajuan besar dalam merekrut pengembang baru untuk membangun aplikasi Pi di ekosistem mainnet. Oke, jadi katanya udah ada kemajuan besar di dalam pengembangan untuk ekosistem mainnet. Ya, syukurlah kalau memang udah ada kemajuan besar untuk Pi di dalam ekosistem mainnet. Tetapi ya sebagai pioner kita juga pengen tahu lah apa tuh perkembangan besarnya ya kan? Biar pioner ini tahu sudah seperti apa Pi Network saat ini. Selain daripada KYC ekosistem. Soalnya belakangan ini informasi-informasi yang banyak dimuat itu ngambang. Cuma dikasih gambaran secara umum, enggak secara detail. Mestinya kan kalau dibilang mencapai kemajuan besar dalam merekrut pengembang baru untuk aplikasi ekosistem mainnet, harusnya kan ditambahkan juga apa itu kemajuan besarnya dalam bidang apa, dalam bidang KYC kah, ekosistem kah, tapi entahlah itu mungkin masih jadi rahasia dari core team. Kita tunggu aja. Lalu dinyatakan juga untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk bergabung dengan program ini dan menerima 1000 Pi untuk menerima pengembang baru, kami memperpanjang batas waktu hingga 31 Desember. Nah, waktu untuk perekrutan ini diperpanjang hingga 31 Desember kawan-kawan ya. Barangkali core team belum menemukan sosok yang bisa diunggulkan di dalam proyek ini. Sehingga tampaknya apa yang dinyatakan oleh core team ini nggak konsisten. Karena kita semua tahu kawan-kawan ya, yang namanya project aset kripto bukan cuma Pi Network, ada banyak sekali. Ini adalah sistem kepercayaan. Karena yang akan diciptakan itu adalah sebuah mata uang atau aset digital yang dimulai dari sebuah kepercayaan. Kan gitu kawan-kawan. Tapi terlepas dari semua itu, ini udah tahun keempat dari Project Pi Network. Kalau kita lihat di roadmap kemarin, ini udah ada di fase enclose mainnet. Satu langkah lagi menuju mainnet. Memang ada banyak sekali tantangan dalam Project Pi Network ini. Gitu sih kalau Bang Zal lihat ya. Tantangan yang paling pertama itu ya jelas soal kesabaran kali ya. Ya gimana enggak, yang namanya menunggu jelas pasti membosankan. Enggak usah munafik, itu pasti kita rasakan semuanya. Apalagi kalau yang ditunggu-tunggu itu adalah sebuah kedatangan cuan kawan-kawan ya. Tapi terlepas dari semua itu, teman-teman gak usah pusing ya. Kalau misalnya Bang Zak ada kayak kesel atau mungkin ada konten Bang Zak yang kadang-kadang kayak bosan. Sebenarnya bukan gitu. Saya tuh gak ada wadah aja buat kayak mana cara menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan ke core team. Atau mungkin gimana sih caranya suara kita sebagai pioner ini bisa didengar oleh core team. Gitu tuh maksudnya. Makanya belakangan ini Bang Zak agak kritis, agak pedas ngomongnya di beberapa konten belakangan ini terkait Pi Network, karena gua tuh berharap adalah entah itu moderatornya Pi Network atau apapunnya Pi Network yang nonton konten Bang Zah ini, supaya mereka itu tahu kalau kita pioner ini butuh ketransparanan dan informasi itu terupdate, jangan muter-muter. Misalnya bahas Fireside itu berulang-ulang. Bahas soal KYC juga berulang-ulang. Padahal kan kita itu dalam informasi pun kita butuh kemajuan. Gitu sebenarnya kawan-kawan ya. Bukannya gua bosan atau mungkin bete atau mungkin mulai nggak percaya. Bukan gitu. Kalau kita bicara soal scam, gua yakin 100% Pi ini bukan scam.
Sudah berjalan sejauh ini udah berapa step yang dilalui oleh project Pi Network ini. Tetapi kalau misalnya adanya rasa bosan, adanya rasa jenuh, adanya rasa bimbang, itu hal yang manusiawi yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Lah, kok jadi ceramah gini ya? Oke, next kita lanjut ke informasi selanjutnya kawan-kawan ya. Nah, sebelumnya ada lagi informasi. Nah kan, gua tadi baru bilang kalau beritanya berulang-ulang, ini ternyata diulangi lagi. Fireside Forum menggunakan tokenomic untuk mendorong keaslian dan percakapan konstruktif sambil memberikan penghargaan kepada pengguna yang memilikinya. Ingin melihat seperti apa platform media sosial yang dipimpin oleh manusia dan dipimpin oleh pionir Web3? Bergabunglah hari ini dengan mengklik di sini. Saya rasa hampir semua pionir itu udah bergabung di Fireside, ya kan? Oke lah, kita ambil dari gambar dan sisi positif aja lah ya. Barangkali core team sedang meningkatkan kemajuan yang pesat untuk sistem di platform Fireside ini kawan-kawan ya. Di sini ada 2 jam yang lalu diinformasikan oleh Pi News bahwa ini adalah pasar aplikasi selain aplikasi testnet dari core team. Ada juga ratusan aplikasi ekologi Pi yang berada di sini. Oke, dia menunjukkan sebuah gambar tentang Pi Apps Link. Kalau nggak salah kita udah pernah review tentang Pi Apps Link ini. Oke, jadi gini. Mau 100 aplikasi yang mendukung ekologi Pi, mau 1000 pun. Kalau satu pun nggak ada yang berjalan itu percuma. Nggak usah banyak-banyak, cukup 2, 3, 4 atau 5 aja. Tetapi itu benar-benar dimaksimalkan dan dikoordinir oleh core team sehingga membentuk suatu nilai, value untuk Pi Network. Kalau kayak gini kan si kelompok A bikin app sendiri, namanya misalnya Pi Me Chat. Bikin lagi app sendiri, namanya mungkin Facebook Pi dan lain sebagainya. Kalau nggak berjalan dan tidak dikoordinir secara langsung oleh core team, ya menurutku ini akan berepisode-episode lagi kawan-kawan ya. Tapi sekali lagi terlepas dari semua itu, ini hanyalah sekedar ocehan dari Bangza yang mungkin meluapkan rasa kesal Bangza belakangan ini karena informasi yang diberikan itu sama sekali nggak ada update-update-nya. Dan sedikit pun belum ada ketransparanan dari core team mengenai roadmap ataupun peta jalan yang terbaru yang sebenarnya sangat gua tunggu-tunggu. Terlepas dari ini semua, gua tetap support teman-teman pionir di seluruh Indonesia buat tetap optimis, positive thinking. Kalaupun misalnya teman-teman mendengar ocehan-ocehan saya yang mungkin kurang enak kalian dengar, abaikan saja. Karena sekali lagi Bangza ulangi, rasa lelah, bimbang, bingung dan lain sebagainya itu adalah perasaan yang sangat manusiawi yang bisa dirasakan oleh siapapun. Bukan hanya kalian, bukan hanya Bangza, tetapi termasuk core team juga yang mungkin terkadang kehilangan percaya diri. So, karena belum ada informasi yang benar-benar vital yang bisa Bangza update buat kalian semua, jadi gua cuma bisa ngasih semangat untuk di video kita kali ini. Semoga ini memang menjadi rezeki kita semua. Next, sebelum videonya berakhir, Bangza pengen bahas soal Torq lagi. Karena Torq ini benar-benar bisa ngasilin uang dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi kembali lagi, karena ini bukan aplikasi gratisan dan harus memiliki sedikit modal. Jadi tentu saja aplikasi Torq ini memiliki risiko. Bisa mendapatkan profit dan juga bisa mendapatkan kerugian. Namun semuanya itu tergantung dari analisa kita. Kalau kalian pengen join, silakan gabung di grup Telegram Torq yang ada di deskripsi video ini. Karena kemarin ada yang nanya gimana cara deposit Torq melalui Indodax, jadi gua bakal jelasin di video kali ini. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan isi ulang terlebih dahulu. Terserah teman-teman mau pakai Indodax, pakai toko kripto. Di sini Bangza kasih contoh menggunakan Indodax. Langkah pertama untuk melakukan deposit, teman-teman masuk ke garis 3 pojok kanan atas dan klik dompet saya. Dan di sini ada menu untuk isi ulang. Teman-teman masukkan aja jumlah depositnya sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya di sini Bangza kasih contoh 30 USDT. Dan kalau udah kalian bisa klik bayar sekarang. Oke, nah setelah itu akan tampil tampilan seperti ini di mana ada 2 jaringan yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan BEP20 atau TRC20. Kalian pilih jaringan yang biasa kalian gunakan, tapi di sini gua sarankan pakai BEP20 aja biar lebih cepat kawan-kawan ya. Dan kalau udah yakin ingin melakukan deposit untuk investasi atau bermain di sini, klik Buy Now berwarna biru. Oke kawan-kawan, lanjut ke langkah selanjutnya, maka akan tampil tampilan seperti ini di mana ini adalah halaman untuk kita melakukan depositnya. Kalian bisa lakukan deposit dengan men-scan barcode atau menyalin alamat wallet yang tersedia. Kalau mau disalin, salin aja kayak gini, klik pada bagian alamat walletnya dan kalian salin. Lalu kita bisa masuk ke wallet kita. Bisa menggunakan Indodax, TRC20, Binance dan lain sebagainya kawan-kawan ya.
Kita pastikan aset yang digunakan adalah USDT kawan-kawan ya. Nah, jaringannya samakan dengan yang tadi. Kalau BEP20 ya BEP20, kalau TRC20 ya TRC20. Di sini gua pakai BEP20, jadi gua klik lagi BEP20 dan jangan lupa pastikan alamat wallet yang untuk deposit tadi di bagian address. Kemudian untuk jaringannya pastikan sama dan masukkan jumlah yang ingin kalian depositkan. Misalnya di sini 30 dan kalau udah kalian scroll ke bawah sih kalau di Indodax dan klik continue. Biasanya sih nggak akan jauh berbeda walaupun kalian menggunakan wallet toko kripto dan lain sebagainya. Nah kalau udah tampil seperti ini kalian klik aja withdraw coin berwarna biru untuk melakukan deposit. Tidak pakai lama, dia akan langsung masuk di aplikasi Torq kita kawan-kawan ya. Kalau saldonya udah masuk seperti ini, kita tinggal melakukan investasi untuk mendapatkan cuan di aplikasi Torq ini. Nah, caranya sangat gampang kawan-kawan ya. Teman-teman tinggal klik menu T yang ada di bagian tengah bawah dan ini adalah menu untuk investasinya. Dan ini adalah grup Telegram yang akan menjadi panduan kita. Linknya ada di deskripsi video ini. Ini tuh penting karena kenapa? Biar kita tuh mainnya nggak asal-asalan kawan-kawan ya. Karena ada panduan. Panduan itu untuk memperkirakan ataupun membantu kita memprediksi. Nah manfaatin fitur itu biar kita nggak main asal-asalan. Pertama kalian gabung dulu di grup Telegramnya ini, kemudian teman-teman pastikan melihat updatean terbaru. Misalnya ini ada 1M Lite untuk 1 menit ya. Dan kita disuruh klik event, kita lakukan saja misalnya di sini ya, kita ambil event dan masukkan nominal yang ingin kalian investasikan. Misalnya Bang Za kasih contoh 10 ya, dan kita investasikan dan kita tunggu dalam waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit ini akan kelihatan hasilnya, apakah hasilnya itu tadi event atau yang ODD. Dengan kata lain naik atau turun, atau mungkin dengan bahasa sederhananya besar atau kecil. Nah, kita uji apakah dari grup Telegram yang memberikan panduan ini akurat atau tidak. Kita lihat saja hasilnya kawan-kawan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia merekomendasikan kita untuk mengambil event dan ada 8 detik lagi untuk melihat hasil kawan-kawan. Dan 10 USDT yang kita investasikan apakah bakal bisa membawa profit atau enggak. Oke, kita cek. Hasilnya masih pending kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi kita dapat 19 USDT kawan-kawan ya. Dari 10 USDT yang kita investasikan, kalau kita berhasil, kalau kita profit, kita dapat 19 USDT dengan panduan dari grup ini. Artinya persentase kemenangannya itu hampir 100%. 10 USDT dapat 19 USDT. 5 USDT dapat 9 USDT. Nah kalau udah profit kayak gini ya kita tinggal withdraw aja kawan-kawan. Klik aja menu withdraw. Kemudian untuk withdraw sendiri ada 2 kategori. Bisa menggunakan USDT atau bank. Saya sarankan kalian menggunakan USDT aja. Jaringannya untuk withdraw itu hanya BEP20 aja. Beda dengan deposit yang tadi kawan-kawan ya. Dan pastikan alamat wallet kalian telah dikunci. Kalau sudah dipastikan alamat walletnya benar, teman-teman masukkan jumlah yang akan di withdraw. Misalnya di sini Bang Za akan mewithdraw 40 USDT dari profit yang barusan kita dapat ya, dari deposit 30 USDT kita dapat 10 USDT dalam waktu 1 menit aja. Kita langsung WD-kan teman-teman. Kita masukkan jumlahnya 40 USDT dan kita klik withdraw. Nah, dari 40 USDT ini yang masuk itu cuma 38 kawan-kawan ya, karena 1,2 itu adalah gas fee-nya. Oke, kita withdraw kan. Dan ini hanya dalam hitungan menit aja akan masuk. Kalau kita lihat statusnya itu masih pending. Nah biasanya itu dalam hitungan menit akan langsung masuk ke wallet kita kawan-kawan ya. Kita pantau aja notifikasi di HP kita. Nah kalau dia udah berkurang, udah 0 kayak gini, teman-teman cek history dan dia udah komplit. Teman-teman langsung aja masuk ke wallet kalian. Biasanya dia udah masuk kawan-kawan ya. Kalau dia udah komplit kayak gini biasanya dia udah masuk. Nah kita cek di Indodax kawan-kawan apakah benar udah masuk. Tadi kan kita WD 40 USDT dan masuknya 38,8 langsung masuk. Berarti kita terkena gas fee untuk withdraw itu 1,2 kawan-kawan ya. Untuk 40 USDT yang di withdraw terkena gas fee 1,2 USDT dan masuk 38,8 USDT kawan-kawan. Jadi sangat simple sih menurutku. Tapi kembali lagi ini tuh hanya sekedar review, kembali ke teman-teman lagi karena setiap investasi itu ada risiko dan tentunya kalian harus mempertimbangkan hal itu. Nah, Bang Za tuh bahas ini kenapa? Daripada kalian main slot yang persentase kemenangannya itu nggak menentu, mendingan berinvestasi dengan cara seperti ini ataupun bermain game dengan cara seperti ini tetapi ada panduan. Mengenai panduan yang ada di grup Telegram tadi itu pun juga nggak jadi paksaan. Kalian mau ikuti panduan di Telegram juga boleh.
boleh. Atau kalian punya analisis sendiri juga nggak jadi masalah. Gitu kawan-kawan. Nah mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Kalau memang ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ataupun grup Telegram atau di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menonton. Gua Bang Za, sampai jumpa pada video selanjutnya.